Ya. Ini video saya buat khusus untuk para buser PDIP yang gagal paham tentang food estate. Orang-orang ini, buser-buser PDIP ini, waktu dulu masih bersama Pak Jokowi, dia benci setengah mati dengan Prabowo. Begitu sudah tidak bersama Pak Jokowi, dia benci ke Pak Prabowo plus Pak Jokowi. Nah, hari ini dia benci keduanya. Alhasil, program-program yang Pak Jokowi luncurkan dan sekarang diteruskan oleh Pak Prabowo, mereka gagal paham. Mereka nggak ngerti. Bahkan mungkin nggak ngerti sama sekali. Kenapa kebijakan food estate, tapi yang dikasih adalah Menhan, kok bukan Menteri Pertanian? Inilah para pemikir cerdas, tapi otaknya pendek. Saya sebutin namanya jangan ya. Pokoknya yang buser-buser PDIP lah. Oh, tahu lah ya, buser PDIP. Apa tak sebutin namanya? Oke, saya jelaskan tentang itu. Simak dulu video. Program cetak sawah di Merauke ini, sebelum dilaksanakan cetak sawah, yang pertama adalah dilaksanakan kegiatan namanya optimalisasi lahan. Nah, optimalisasi lahan ini programnya di 6 distrik atau di 6 kecamatan yang ada di seputaran kota Merauke. Ini luasannya sekitar 40.000 hektar, Mas. Nah, 40.000 hektar, syukur alhamdulillah ini yang dari 40.000 hektar sudah tercapai 100%, Mas. Yang dulu yang dari 40 hektar ini rata-rata tanamnya hanya setahun sekali panen. Nah, dengan program optimalisasi lahan, yaitu adanya perbaikan drainase, terus kemudian ada bantuan untuk pengolahan lahan setiap hektarnya 900.000 dari pemerintah kepada para petani, ada bantuan pupuk dan lain sebagainya, sehingga mereka sekarang panennya dalam setahun bisa 3 kali, Mas, 3 kali tanam dan 3 kali panen, Mas. Nah, sekarang ini sedang proses tanam ketiga, Mas. Oke, kalian ngerti nggak? Gua nggak akan jelasin, udah tak potong-potong aja. Ngerti nggak? Program food estate itu kemarin kan kalau di Sumatera di Sumut, kemudian di Kalteng, NTT, dan yang dalam video ini sesuai dengan kunjungan kunker pertama Presiden Prabowo, ini adalah di Merauke, Papua Selatan. Ngerti nggak? Ini yang program food estate, ngerti nggak? Program food estate waktu itu banyak sekali yang memprotes. Jokowi nggak punya konsep tentang ketahanan pangan. Emang yang punya PDIP. Ini khusus buat Rudy S. Kamri yang gagal paham dan nggak ngerti. Ya, dia bilang dalam videonya, dia podcast, pemerintah tidak mempunyai program yang jelas tentang ketahanan pangan. Ya udah, yang jelas PDIP. Bagus tuh. Nah, sekarang food estate sudah mulai menggeliat, sudah bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, oleh petani, dan sebentar lagi 2-3 tahun menuju swasembada pangan. Ini namanya konsep ketahanan pangan. On off maksudnya. Nah, pertanyaannya, kenapa program food estate diserahkan ke Menhan, bukan ke Menteri Pertanian? No kan? Kalau cetek pikir, nggak nyampe otak lu. Otak kalian dibanding Pak Jokowi ya jauh pemikirannya. Nah, gambarannya sederhana. Anda ingat AMD, program ABRI masuk desa dulu? Ingat nggak? Ingat? Nah, kalau ingat kira-kira udah kayak begitu dah, persis dah. Nggak usah dijelasin lah, masa nggak tahu? Terkecuali kalau pada saat ada program AMD, kalian belum lahir, ya mungkin nggak tahu. Nah, gambarannya kira-kira ke sana. Oke, kita lanjut dulu. Ada peningkatan hasil panen kami bertambah. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke.
terkejut karena hanya tahu ada di TV kan. Sekarang orangnya yang sudah tahu sendiri. Jadi aku peluk, aku cium. Sedih betul. Bagaimana ya presiden saya gantinya Pak Presiden Jokowi, rupanya bagaimana orangnya bagaimana. Aku sekarang sudah tahu sendiri. Ternyata masyarakat menunggu-nunggu. Siapa sih orangnya pengganti Pak Jokowi? Anies tuh yang mana sih? Diharapkan datang. Kalau memang dia pengganti Pak Jokowi, siapa ya? Saya kangen betul pengen tahu siapa orang yang pengganti Pak Jokowi ini. Aduh, kalau sampai pengganti Pak Jokowinya jelek, aduh gimana saya ya? Maksud lu siapa, Gri? Ya, kalau nggak Anies, Ganjar gitu ya. Aduh, kalau pengganti Pak Jokowi ternyata Ganjar gimana ya? Saya pengen tahu orangnya. Alhamdulillah, pengganti Pak Jokowi ternyata Prabowo Subianto. Aku minta dipeluk. Kalau Pak Prabowo, ya wajar kemudian orang tua, nenek-nenek minta dipeluk, ya dia peluk. Tapi kalau Anies, ibu-ibu bohai dipeluk-pelukin semua. Aduh, kacau dunia udah. Dan rupanya pelukannya lama banget, kayak menikmati aja udah. Kok ada yang ganjel katanya? Ya! Pernah lihat ya video betapa lamanya pelukan ibu-ibu dengan Anies Baswedan? Kok anget tuh. Nggak dilepas-lepas, aduh. Itulah Prabowo ketika kunker pertama ke Merauke disambut sangat meriah oleh masyarakat Merauke, Papua Selatan. Kunker ini Prabowo memastikan bahwa program food estate berjalan dengan baik. Coba kita lanjut videonya. Ini kita sedang berada di salah satu lokasi sentra pangan yang menjadi pengembangan Oplah 40.000 hektar. Ini adalah Kampung Telaga Sari yang saat ini sedang bersiap-siap untuk panen. Nah, di sini luas lahannya ada kurang lebih 1.058 hektar dan sudah tertanam 888 hektar. Dan ini merupakan panen yang ketiga atau panen oplah. Kalau kita kembali ke belakang, di sini gagal panen. Karena apa? Karena banjir. Tetapi dengan pengembangan optimalisasi lahan, Pak Menteri, Bapak Dr. Andi Amran Sulaiman datang dan melihat potensi Kabupaten Merauke yang luar biasa ini, akhirnya membawa satu program optimalisasi lahan, dan ini membuat semangat petani kembali lagi untuk mengembangkan pertanian di Kabupaten Merauke. Kami punya petani-petani milenial orang asli Papua, yaitu orang Merauke, yang sudah diajar bagaimana merubah cara bercocok tani dari tradisional menjadi modernisasi. Petani-petani milenial yang sudah bisa membawa kombain. Untuk saat ini kita akan panen menggunakan alat kombain, dan juga sudah bisa membawa traktor untuk mengolah lahan. Kemudian kita akan tanam bersama menggunakan rice transplanter. Dan ini merupakan suatu kemajuan di Merauke yang adat istiadatnya cukup kental, tetapi merubah cara pandang untuk menjadi seorang petani milenial melalui pertanian, yaitu dengan menjadikan padi sebagai lumbung pangan di Kabupaten Merauke. Rudy Kramri, kamu paham nggak? Kayak gini-gini kamu ngerti nggak? Ya kalau nggak ngerti, nggak usah ikut-ikutan komentar, nggak usah ikut-ikutan ya mencela pemerintah. Ya tapi nggak apa-apa sih. Jadi kelihatan bodohnya gitu. Hoi, Rudy Kramri, pemerintah tidak mempunyai konsep ketahanan pangan yang jelas. Udah mau bodong. Nggak nyampe kamu. Aduh, Rudy Kramri, kumis lu gedein lo. Aduh.
Makanya itulah kenapa saya jadi tahu food estate itu di Sumatera, ada di Sumatera Utara, Kalimantan, kemudian ada di NTT, dan ada di Papua. Ya, mungkin pemerintah pemikirannya, konsepnya adalah kalau ini sudah tercipta swasembada untuk pulau, setidak-tidaknya mereka bisa swasembada seluruh Sumatera, mencukupi kebutuhan Sumatera, swasembada Kalimantan, mencukupi kebutuhan Kalimantan, kemudian swasembada NTT, mencukupi kebutuhan seluruh NTT, dan swasembada Papua, mencukupi kebutuhan seluruh Papua. Tinggal Jawa. Jawa kan sudah banyak sawah, ya? Tinggal kemudian intensifikasi dan ekstensifikasi ditingkatkan. Mungkin ekstensifikasinya sudah sulit, pengembangan perluasan lahan. Tapi intensifikasinya bisa masih terus dipacu. Kalau masing-masing yang Sumatera, Kalimantan, NTT, Papua surplus, bisa untuk menyangga Jawa. Sial-sialnya, kalau masing-masing pulau sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, tinggal Jawa, dan sedikit defisit, kalaupun harus impor, ya setidaknya impor hanya untuk kebutuhan Jawa. Dengan begitu harga akan terjangkau. Coba kalau untuk seluruh Indonesia impor, gitu loh, men. Hai, paham nggak kalian? Ini loh konsep ketahanan pangan yang nggak omon-omon, yang nggak dalam cerita, yang nggak dalam ilusi, yang nggak dalam diskusi. Alamak, mak, lo kayak begini aja nggak nyampe otak kalian, mikirnya nggak nyampe. Kita lanjut. Panen hari ini saya kira cukup baik ya. Jadi kalau lihat dari hasil itu sudah naik sekitar 30%, baik luasan maupun hasil setiap hektar ya. Ini saya kira tahap pertama untuk mereka bertransformasi dari pertanian manual ya, cangkul dan panen secara pakai tangan, ini semua mekanisasi ya. Selain lebih efektif, lebih efisien ya. Saya tadi mencoba mungkin 1 hektar itu bisa 1 jam, padahal kalau secara manual bisa 2 hari dengan jumlah personil yang cukup banyak. Begitu sekarang panen, giling, dapat uang, langsung lanjutkan. Ya, jangan nunggu lagi beli ya. Pupuk kan subsidi, BBM juga subsidi. Luar biasa kan? Ini loh konsep Jokowi, kemudian sekarang diteruskan oleh Pak Prabowo. Kenapa kemudian kemarin Project Food Estate di bawah Menhan? Ngerti nggak sampai di sini? Karena Menhan mempunyai banyak personil yang bisa diefektifkan. Kalau nggak tahu, sekali lagi saya katakan, saya sampaikan, ingat nggak AMD, ABRI Masuk Desa? Kenapa dikerahkan ABRI waktu itu? Nah, sekarang kenapa Food Estate dikerahkan TNI? Karena secara personil banyak. Woi, kayak begini memahami aja nggak bisa. Nah, untuk urusan teknis, tetap koordinasinya ke Kementerian Pertanian, Kementan. Nah, begini, memahami kayak begini aja nggak bisa. Memahami kayak begini aja nggak nyampe otaknya. Aduh, kenapa? Diselimuti oleh kebencian. Kenapa? Otaknya selalu negatif thinking. Jadi nggak bisa cerah mikirnya. Coba kalau kalian positif thinking, pasti akan cerah cara mikirnya. Karena proyek ini perlu sumber daya manusia yang dalam jumlah banyak. Jutaan hektar luasannya. Manusianya juga harus ribuan bahkan jutaan. Kalau Menteri Pertanian doang nggak mampu handle ini. Itulah Menhan dikerahkan. Begini aja nggak bisa memahami. Sama tak ubahnya ketika COVID kemarin. Kenapa yang dikerahkan juga Menhan?
Karena banyak sekali personilnya. Hah? Aduh, kayak begini aja loh, nggak nyampe ngotaknya. Hah? Sekarang kita menikmati hasilnya. Rasanya kalau kemarin pidato Prabowo 3-4 tahun sudah bisa bersuasembada pangan, mudah-mudahan ini 2 tahun sudah bisa bersuasembada pangan kalau trennya seperti ini terus. Karena apa? Yang biasanya setahun hanya bisa sekali tanam, sekarang sudah bisa 3 kali tanam. Nah, usia padi itu kan 3 bulan sampai 100 hari lebih. Ya, rata-rata. Kalau 3 bulan, itu 3 kali panen, 9 bulan. Sisanya itu buat pengolahan lahan. Ngerti nggak sih kalian kayak gini-ginian? Nggak nyampe kayak otaknya, mah. Sekarang ini, dengan pengairan teknis, bendungan di mana-mana, dam di mana-mana, embung di mana-mana, pompanisasi dikerahkan, mekanisasi pertanian dikerahkan, sudah bisa setahun 3 kali panen. Yang biasanya cuma sekali panen, itu pun gagal panen. Ngerti nggak kalian? Nyampe nggak pemikirannya? Otak kalian nyampe nggak yang kayak gini-ginian? Nggak nyampe pasti. Nggak nyampe. Tapi kalau kalian mau sedikit saja berpikiran positif dan berhati bersih, saya yakin juga bisa mikir. Karena kalian hatinya sudah kotor, bahkan cenderung busuk, pikirannya selalu negatif, otak kalian nggak bisa mikir, dan nggak nyampe pasti. Yang ada apa? Negatif terus. Gua kasih tahu nih, terutama Rudy S. Kamri ini. Dan pada umumnya, buser-buser PDIP pada umumnya semuanya. Termasuk Denny Siregar, yang lain-lainnya. Aduh, Mak. Oke, kita lanjut. Dulu kita pakai sawah ada hujan. Hujan turun jadi berkat, tanah gembur kita tanam padi. Sekarang kita sudah mulai masuk ke mekanisasi penunjang, yaitu irigasi. Ada long storage, lalu ada juga bendali yang dibantu nanti dengan pompanisasi. Nah, proses transformasi ini sudah mulai terjadi dan di situ ada efisiensi. Dulu kita membeli, tapi sekarang kita sudah mulai. Sekarang kita menanam, besok kita menjual dan kita dapat duit. Semua bisa terjadi kalau kita mencintai pertanian. Dengan pertanian kita mencapai martabat kemanusiaan. Ingin saya sampaikan ucapan terima kasih. Pada awal tanam perdana di Gutibob, saya sempat sampaikan aspirasi saya, yaitu saya sendiri warga asli Kampung Gutibob. Saya minta sama Pak Menteri untuk lahan saya itu direhab. Kemudian lewat tidak sampai 1 bulan langsung alat masuk rel. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak sendiri. Kemarin saya juga terima kasih buat Ibu Kadis dan Ibu Abid sendiri langsung datang ke lapangan dan Ibu sendiri. Kalau sampai di sini kalian masih gagal paham juga, udah kebangetan. Berarti mental kalian, otak kalian udah mental block. Ini kelompok-kelompok buser PDIP. Sekali lagi, kalau sampai di sini kalian nggak paham juga, nggak mau mengerti juga apa itu food estate, nggak mengerti juga kenapa diserahkan ke Menhan waktu itu, kok nggak ke Menteri Pertanian, nggak ngerti juga. Bangun bendungan banyak-banyak buat apa? Nggak ngerti juga. Bangun embung, bangun waduk di mana-mana yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya, nggak mau ngerti juga. Berarti kalian sudah mental block. Artinya apa? Dengan cara apapun sulit untuk dijelaskan dan untuk bisa mau mengerti. Ya, loh kalian kan orang pinter loh, orang-orang pinter semua loh. Narasinya jago-jago, bagus-bagus. Apalagi Rudy S. Kamri, gile. Narasinya keren banget. Ya, pinter-pinter. Dan buser-buser PDIP yang lain, pinter-pinter semua. Ya, kayak Denny Siregar, Eko Kultadi, Coprai, Alifur Rahman, Nina Nur, X Hardi, Yusuf, Begawan, Papa Dimas. Ini kan orang-orang hebat semua. Pinter bernarasi semua. Artinya kemampuan intelijensinya untuk menguasai jurnalis tidak pernah diragukan lagi.
Segala informasi apapun nggak pernah telat, nggak pernah tidak tersampaikan, dan tidak pernah tidak tahu. Pasti tahu. Loh, kalian mempunyai kecerdasan di atas rata-rata loh. Tapi hanya untuk mengerti kenapa food estate diserahkan ke Menhan aja nggak ngerti. Kenapa kok nggak diserahkan ke Menteri Pertanian nggak ngerti. Ya? Masih bertanya lagi. Kalau Presiden Jokowi itu atau pemerintahan sekarang yang melanjutkan tidak mempunyai konsep ketahanan pangan yang jelas. Loh, kalian tahu apa? Emang kalian lebih pintar dibanding Jokowi? Ya enggak lah. Kalau kalian itu hanya lebih pintar dibandingkan Agrifanani, itu betul. Kenapa? Karena gue masyarakat biasa yang tidak mempunyai dasar jurnalis apapun, yang hanya tahu hitam putih, fakta, cuman begitu-gitu doang, nggak tahu rekayasa. Ya, dan nggak punya kepekaan terhadap jurnalis. Kalian kan ini di atas rata-rata semua. Masa untuk mengerti food estate aja nggak bisa? Hah? Membangun bendungan di mana-mana, waduk di mana-mana, embung di mana-mana, irigasi tersier, sekunder, primer di mana-mana. Lo pada bingung. Hah? Itu konsep ketahanan pangan, men. Dan tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, men. Ngerti nggak sih, men? Teman-teman, hati-hati ya. Ini penting untuk disebarkan kepada masyarakat luas supaya tidak terpengaruh provokasi negatif tentang pemerintah. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, dan jangan kalah provokasinya dengan busur-busur PDIP dan provokasinya para pembenci Jokowi. Ya, sekarang akan berlanjut pembenci Prabowo atau pencinta Prabowo, pembenci Gibran. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.